selamat malam. Ya, selamat malam Ustaz. Waduh, open cam dulu. Iya. Anda dari Kristen, Bang? Iya. Oke, kalau Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Biar kita interaktif. Sebenarnya mau tanya Pak Ustadz ya, berdasarkan data yang ada di dalam Al-Quran atau di hadis. Kalau boleh sih. Ya boleh. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, data di hadis di Sahih Muslim 5035 itu Ustadz. Di situ diceritakan bahwa Aisyah dan sama Muhammad berbincang di situ, dan ada perkataan Muhammad di situ dan bertanya kepada Aisyah, berkata bahwa Aisyah, setan mendatangi Aisyah, sehingga Aisyah bertanya, apakah ada setan yang mendatangiku? Dan menjawab ya, dan menyertai manusia dan Muhammad. Tetapi di situ dikatakan bahwa hanya saja rohnya Muhammad mengalahkannya sehingga ia masuk Islam. Setan itu masuk Islam. Apakah agamanya Islam? Pak Ustaz, silakan jawab. Jadi tolong Anda tampilkan datanya dulu. Oke, makasih. Iya, tampilkan datanya. Bingung saya. Tolong dibacakan, kan gitu. Iya. Ya seharusnya Pak Ustadz cek ya narasi saya ini juga di dasana, kalau punya hadis. Enggak, Anda kan bertanya kan biar ada bahannya. Ini pertanyaan Anda gitu. Oke, makasih. Saya akan coba tampilkan datanya. Ya. Ya, di sini Pak Ustadz ya. Tadi saya sudah sebut hadisnya di Sahih Muslim 5035 ya. Ya. Saya langsung baca, telah menceritakan, tidak usah Pak Ustadz, ya langsung sabdanya Muhammad aja ya. Oke. Rasulullah SAW bersabda. Apa ini? Iya. Ya. Apa itu? Iya, Rasulullah bersabda Pak Ustadz kepada, di mana di hadis ini, sehingga setonmu mendatangimu. Jika ada pertanyaan di sini, apa setonmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah ada setan menyertaiku? Ya, jawabnya ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab ya. Dia bertanya, menyertai juga Tuhan, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab ya. Perhatikan di sini, hanya saja Rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Oh iya, apakah agamanya Islam, Bang? Nah, itu Islam tuh kan, udah tertulis di situ. Makasih. Apalagi yang Anda tanyakan? Sebentar, saya balik kamera dulu Pak Ustaz. Udah tertulis, ia masuk Islam, apa agamanya? Ya Islam kan gitu ya? Iya. Tapi udah dijawab sendiri. Ya, berarti di sini saya mengakui bahwa seton di situ Ustaz, baru ada Ustaz mengakui bahwa seton itu agamanya Islam. Bukan seton, itu korin. Gimana sih? Lah kan tertulis kalau di situ. seton itu adalah hawa nafsu dari bisikan seton ya yang mempengaruhi kita. Dia berbentuk jin. Jin seton itu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Ditundukkan oleh Nabi Muhammad, itu yang dinamakan jin korin, namanya gitu. Ya, tertulisnya kan seton Pak Ustaz. Nah, iya, kalau ditundukkan masuk Islam bukan seton namanya. Berarti jadi dari seton menjadi korin gitu ya Pak Ustaz? Korin. Oh iya. Berarti intinya ya, dia masuk Islam dari asalnya dia setan. Jadi dia masuk Islam, agama Islam Pak Ustaz, ya betul? Ya Islam dia jin korin. Nah ini teman-teman yang di bawah ya, baru kali ini ada Ustaz jujur bahwa seton itu agamanya Islam, agama seton ya, betul kata Ustaz ya. Jadi bukan agama seton, bukan Islam agama seton, salah. Seton beragama Islam, salah. Tapi korinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas kuasa Allah Nabi Muhammad menundukkan korinnya tersebut hingga ia masuk Islam. Bukan seton. Tapi kalau nggak ada seperti narasimu. Enggak, kalau di Al-Quran kan beda Ustaz. Kalau ada jin itu memang ada jin Islam. Iya, jin Islam ada.
Apa bedanya dengan seton? Ya, seton itu bisikan yang jahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dapat ditundukkan dia masuk Islam, namanya korin. Nggak ngerti kau? Kalau iblis sama seton beda juga Ustaz ya? Iblis beda. Oh, berarti iblis, seton dan jin itu beda ya? Beda. Seton itu bisikan. Setan itu bisikan. Tapi tadi kan ada katanya menyertai Muhammad selalu itu Pak Ustaz. Menyertai manusia, Anda dan Aisyah. Ya, sebenarnya semua manusia kau pun juga ada. Oh enggak. Coba iya, tunjukkan. yang dimaksud Nabi Muhammad itu semuanya ada. Ini Ustaz ini ngarang bebas karena Bukan ngarang bebas ya. Bukan ngarang bebas, setiap manusia itu ada korinnya. Oh, setiap manusia ada korinnya ya. Tapi kalau kami tidak Ustaz, kami nolak. Mau Kristen, mau apapun, mau kagak ada agama, semua ada korinnya. Oh, jangan berkata begitu Ustaz. Ya iya, Justru itu kalau ada maksudnya. kata-kata unsur itu, hanya agama Islam ada setannya. Tadi Anda Enggak, yang dimaksud di situ bukan cuma Islam. Coba Anda lihat hadisnya. Setan itu daripada Anda. Berarti Coba Anda lihat dulu hadisnya betul-betul. Jadi bukan cuma ada di Islam, semua manusia korin itu ada. Nih. Ngarang bebas ini Ustaz ini. Bukan ngarang bebas. Iya loh. Ngarang bebas Anda ini Ustaz. Tapi tidak apa-apa lah, itu problem Anda, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang bukan pasti problem Anda, itu udah dijelaskan seringkali. jelaskan bagaimana? Ada, kalau untuk masalah korin itu setiap manusia ada. Ya. Ya memang tema besar saya begini Ustaz. Kenapa selama sebulan ini ya saya mengangkat tema besar ini bahwa setan beragama dan merujuk agamanya Islam. Baru nanti kita melihat sifatnya. Kalau ada berkata Nih. dia, ya silakan. Nih ya. Saya bukakan ya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian ya kecuali telah disertakan baginya seorang korin ya dari kalangan setan. Kau pun punya ya, maksudnya kau pun punya. Bahaya. Ya, jadi bukan cuma Islam saja, kau pun punya. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Ya, kata beliau, ya, tetapi Allah menolongku sehingga ia masuk Islam. Di sini artinya apa? Semua manusia kau pun punya. Gimana sih kau baca hadisnya? Ini ada salah besar Anda menuduh, tapi ya pasti tadi oke lah, itu masalah Anda, problem Anda bahwa bukan masalah bukan masalah saya. Ya, Ini udah terang-terangan dijelaskan kalau Anda kita bicara saya tidak potong. bentar dulu. Oke, ini silakan, bukan masalah saya. Hadis ini udah jelas gitu, setiap manusia apapun agamanya ya itu ada korinnya. Nah, jangan kau pelintir-pelintir gitu. Oke. Jangan ngarang bebas. Intinya ya, tadi ada sudah mengakui bahwa agama seton masuk Islam, agamanya Islam. Ya betul Pak Ustaz. Ya, jadi kalau yang tidak Ya, masuk jawab Islam dong, seperti gini. Gimana, Pak Jadi Ustaz? gini, Repot ini. sebentar, kamu yang repot. Saya jawab ya. Gini, yang seton tadi ditundukkan dia masuk Islam namanya korin ya. Korin Nabi Muhammad masuk Islam, kan kayak gitu, agamanya Islam. Nah, sedangkan korin seluruh manusia yang tidak Islam ya, korinnya adalah seton yang durhaka gitu ya. Ada datanya enggak bahwa dari seton yang durhaka. Dari seton menjadi Islam dan berubah namanya korin, di mana buktikan saya? Bukan, itu pemahaman Islam. Bukan harus ada dalil, karena jin, iblis, jin, terus setan itu beda semua. Dia tunjukkan datanya kalau dia sudah masuk Islam karena dia setan berubah namanya korin. Oh, itu pemahaman saya. Aduh, udah boleh nama-nama gitu Ustaz. Oh, enggak, gini. Contoh ketika iblis ketika iblis dikutuk. Oke? Dikutuk. Dia dikutuk karena tidak mau sujud kepada Adam. Namanya apa asalnya? Azazil. Setelah Azazil itu dikutuk karena tidak mau sujud, namanya iblis. Ya kayak gitu sama. Lalu kau nanti minta ayat mana namanya Azazil perubahannya jadi iblis gitu.
Nah, ini ngarang bebas lagi Pak Ustadz ini. Nah, makanya Bisa jangan dari ngarang jin. bebas. Jadi kayak gitu. Masalahnya dari seton ke goreng ke jin. Kok Ya, tiba-tiba jadi kayak gini. menjadi goreng? Anda Jadi muter-muter sudah saya di sini, jawab ya. Sebentar. Jadi sudah saya jawab. Yang dimaksud hadis itu adalah jin korin. Nabi Muhammad dapat menundukkannya. Orang Islam pun dapat menundukkannya. Ya, jadi dari kalangan seton ditundukkan sehingga dia menjadi Islam. Dan setelah itu ya, yang di luar agama Islam, maka korinnya adalah kalangan setan-setan yang durhaka gitu. Ya contoh seperti korin Berarti, kau ya, kan, makanya setan durhaka kan membisiki saya kau tangkap gitu Ustaz. ke telinga, Nanti ada telinga mana ada kau bicara kau terus. sendiri supaya apa? Supaya Di mana kamu saya bicara memplesetkan ini tadi? hadis Sebentar, gitu. Ustaz. Gantian dong. Gimana? Ah. Tadi kan datanya saya tampilkan ini Ustaz ya. Ah, Menyertai iya. manusia. Yang menyertai Muhammad itu kan tadi dijelaskan di sini adalah seton. Ya kan? Betul kan? Seton. Terus Seton ya, dia menyertai Aisyah. Padahal Aisyah nggak tahu kalau ada seton yang menyertai dia loh. nggak tahu juga, iya betul. Bukan nggak tahu juga, tapi datanya bicara itu, Ustaz. Ini. Ya makanya kau coba baca betul-betul. Oke, saya baca dari atas saja, Ustaz ya. Biar Ya. enak, ya. Ya, di situ. Rasulullah alaihi wasallam, ya dari atas saja ya, Ustaz. Ya. Ya. Di mana dikatakan di sini, Pak Ustaz, kepadanya bahwa Rasulullah alaihi wasallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau, lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyembelih orang seperti Tuhan? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya, apa setonmu mendatangimu wahai Aisyah? Ya, wahai Aisyah, apakah ada setan menyertaiku? Bukan menjawab tapi malah ditanya. Ya kagetlah, masa ada setan yang menyertai? Ya wajar karena dia manusia, tapi Muhammad tahu itu. Beliau menjawab iya. Aisyah bertanya juga, menyertai semua manusia? Beliau menjawab iya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Berarti ada kata-kata menyertai, Pak Ustaz? Apa katanya? Ia hanya saja Robku menolongku sehingga ia masuk Islam. Oke, Berarti saya selama jawab ya. ini yang menyertai, sebentar, yang menyertai Anda selama ini, Pak Ustaz, adalah seton. Kalau Anda tadi berkata itu dia jadi berubah namanya jingkor, itu juga datanya Pak Ustaz. Di mana dari seton dia berubah nama Islam dan agama Islam dan jadi saya tunjukkan jingkori. ya. Ya. Nih ya, kau bisa baca ya. Artinya apa? Langsung aja. Setiap anak Adam memiliki teman dari malaikat dan teman dari setan yang disebut korin. Korin dari malaikat memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sementara korin dari kalangan setan memerintahkannya untuk berbuat jahat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap kali lahir anak Adam, ya termasuk kau. Ya, termasuk kau ya, maka lahir pula seorang setan yang ditugaskan untuk mengawalmu tuh ya. Jadi kau dipenuhi setan hidupmu itu. Jadi gitu maksudnya. Jadi sedangkan Nabi Muhammad dapat menundukkan setan yang mengawal dirinya sehingga dia masuk Islam. Sedangkan Ustaz, kau dipenuhi oleh setan gitu. Ada framing Pak Ustaz. Bukan framing. Ini jawabannya. Ya, nih. Setan. Nih. Setiap anak Adam. Justru anak itu hidungnya dipenuhi setan. Bukan. Saya lagi jawab nih. Ya. Setiap anak Adam, oke, termasuk kau gitu ya, mempunyai teman dari malaikat dan teman dari setan. Nggak ada di sini setiap Muslim, nggak ada. Oke? Jadi biar kau paham gitu ya. Oh ya, oke.
Jadi intinya ya bahwa agama Islam agama setan Pak Ustaz, karena dia masuk Islam ya. Bukan, ya artinya gini, ya teman-teman. Artinya gini, korinnya umat Islam ya itu adalah Tidak ada korinnya korin di situ. korin Islam, korinnya jin Islam ya, jin dari umat Islam itu Islam. Tapi korinnya dari Kristen itu setan, itu maksudnya. Jadi gini Luar bang, biasa. maksudnya ya, maksudnya hadis itu, kalaunya orang yang taat dia bisa mengendalikan. Baca apa yang membuat iblis itu ya menjadi dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa? Apanya? Yang menyesatkan iblisnya siapa? Yang menyesatkan iblis siapa? Pertanyaan apa ini? Tahu nggak kalau iblis karena dia disesatkan oleh Allahmu, maka dia Bukan, menyesatkan bukan manusia. gitu maksudnya. Kau telah menetapkanku sesat, kan kayak gitu bahasanya. Udah tahu saya itu. Kau Oke, telah menetapkan aku sesat, maka tangguhkanlah umurku sampai akhir zaman. Kan kayak gitu kata iblis. Yang menyesatkan siapa tadi di situ? Bukan Allah yang menyesatkan. Oke, Anda berkata bukan Allah. Saya Bukan bertanya, Allah, ya. tapi apa kesombongan Oke, yang saya ada bukan pada bertanya. iblis yang Sebentar. menyesatkan sehingga tertulislah takdir iblis itu ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ada, Oke. udah? Boleh saya Sebentar, tanya? Enggak, saya buka dulu, Pak. Anda tadi berkata tidak disesatkan oleh iblis oleh Allah. Jadi Anda ngajari umat bagaimana ini Pak Ustaz? Oke, saya tunjukkan datanya ya. Anda tadi berkata iblis bukan Allah yang menyesatkan. Ya. Di surat surat Al-A'raf ya, nomor 16. Di sini katakan, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum dan saya sesat, betul? Terus? Yang menyesatkan di sini? Terus? Lanjut dulu. Yang menyesatkan ini siapa di sini? Coba Allah lanjut atau dulu. bukan? Jawab dulu, yang menyesatkan di sini. siapa? Silakan lanjut dulu. Bagaimana kok tidak jujur Pak Ustadz ini? Aduh, Iblis nanti ku menjawab. jawab. Ya, Kau maunya karena apa? engkau Kau maunya telah kayak menghukum. gimana? Kan kayak gitu aku Sabar, pengen dulu, tahu. Pak Ustaz. Makanya sabar. Iya, Oke? makanya ya karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi orang mereka yang ke jalan-jalan yang lurus. Yang menghalang-halangi orang ke jalan yang lurus adalah Allah, iblis. Karena apa? Disesatkan oleh Allah. Betul. Bukan begitu maksudnya. Loh, Anda berkata tadi bukan Allah yang menyesatkan di sini. Oh, ya bukan memang. Nah, Tapi ini kan tertulis. tapi di situ ya kalimatnya apakah alasan iblis itu menjadi sesat nih? Saya tidak hanya tanya alasan. Ini saya jawab ya. Kau kan tuduh yang Allah yang penyesat di situ menyesatkan siapa dulu? ya. Jawab dulu. Ya makanya ini saya jawab ya. Nih ya. Di kalangan ahli bahasa Arab, ahlun nahwi, ya, sumpah al-qasam dan sumpah di dalam bahasa Arab bisa menggunakan huruf ba yang dikasrohkan, ya, sehingga perkataan seperti perkataan pabima, ya, yang berarti demi perbuatanmu yang telah menjadikanku sesat. Dua, dia adalah pertanyaan yang berarti dengan alasan apa engkau menjadikanku sesat. Tuh ya. Iya, Makanya jangan jadi umat terjemahan. siapa? Iblis menjawab, Pertanyaan demi saya kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua. Iya. Di dalam ayat ini iblis bersumpah kekuasaan atau keperkasaan Allah. Iya, Jadi iya. di sini bukan Aduh, Allah Pak, yang ini kok- menyesatkan. aduh, Tapi Pak, ini apa? Tapi apa? Pak Ustaz, Alasannya Pak Ustaz. yang menyesatkan iblis itu Tadi Anda adalah berkata, kesombongan saya dia tidak tanya sendiri. alasannya, Ya, Pak Ustaz. itu iblis dihukum oleh kesombongannya sendiri. Jadi seperti itu. Iya, disesatkan oleh Allah toh? Terbukti, ya? Bukan, karena disesatkan oleh kesombongannya sendiri. Mana Pak Ustadz ini? Allah itu cuma menakdirkan ya, menetapkan iblis itu sesat ya. Lalu kenapa sebab musababnya iblis itu menjadi sesat karena dia sombong, gitu maksudnya. Bukan berarti Iblis Allah menyesatkan dia, bukan berarti tapi Allah membangkangkan dia itu karena Allah gitu, bukan.
Kok bisa bukan? Ada berkata bukan Allah yang menyesatkan iblis. Bukan, bukan. Kok iblisnya ngaku loh, jujur dia. Ya iya. Saya udah tahu kalimat itu yang pasti kau bawa pasti seperti itu. Bukan perkataan saya, tapi iblis yang jujur kepada Allah, kepada anak, ada yang tidak jujur bahwa dia disesatkan. Bukan tidak oleh jujur. Allah. Jadi di situ karena kau telah menetapkan aku sesat, kan katanya gitu kan? Ya, ditetapkan yang menyesatkan dia siapa? Oke, yang menetapkan siapa? Allah kan? Allah kan? Yang menyebabkan dia sesat siapa? Saya tidak menyebabkan. Makanya dengerin nih yang menyebabkan dia sesat apa nih? Nih. Aduh, kau ini. Nih. Jangan muter-muter Pak Ustadz. Aduh Pak. Engkau yang muter-muter. Sudah tahu Allah menetapkan dia sesat ya. Nah, ya kan? Yang menyebabkan dia sesat apa nih? Ingatlah ketika wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepadamu ya, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Yang menyesatkan itu adalah kesombongannya, yang ditetapkan adalah dari Allahnya. Ya kayak gitu. Gimana kesombongannya di situ? Allah yang menyesatkan dia. Jadi Allah menetapkan saja dia sesat, yang menyebabkan dia sesat adalah kesombongannya, gitu maksudnya. Saya tidak tanya sebabnya, tapi saya tanyakan yang penyesat di situ siapa? Kesombongannya. Anda tidak jujur loh. Iblisnya ini data loh. Iblis Data itu sesat gara-gara kesombongannya loh. Data Al-Quran saya tampilkan tadi ini salah. Bahasanya kayak gimana? Baca kau. Baca. Baca dah kalau kau ngotot baca. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Dibaca. Biar kau paham gramatika Arabnya, baca. Bisa Arab, kok bisa gramatika ini udah jelas kok. Gak bisa baca kau. Lah saya kan bukan orang Arab. Ya udah, kalau kau kagak paham, yang gak usah ngotot gitu. Masa ada yang dimaksud di situ Allah telah menetapkan dia sesat karena engkau telah menetapkanku sesat kan gitu. Kalau Allah menetapkan dia sesat, penyebabnya siapa yang menyesatkan dia? Baik, jadi karena kau telah menetapkan aku sesat, ketentuannya kayak gimana? Ketentuannya karena kesesatan itu datang dari kesombongannya, bukan dari Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari kesombongan iblisnya. Iya. Ya kayak gini nih, biar kau otaknya lancar ya, ku ajarin kayak gini. Anda tidak jujur, iblis saja jujur. Jadi kayak gini ya. Kematian itu adalah ketetapan Allah, ya kayak gitu. Kematian semua manusia. Bentar saya mau jelasin sesuatu kepada Anda biar otaknya encer gitu ya. Buka otak. Jadi gini, coba dengarkan dulu, tenang ya, biar Anda paham gitu. Yang muter-muter. Jadi Allah menetapkan semua makhluk itu manusia merasakan mati, tetapi tidak semua manusia cara matinya sama. Oke? Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa iblis itu sesat. Lalu bagaimana cara iblis itu sesat? Karena kesombongannya, ya gitu. Mati cepat atau lambat, bukan itu yang saya tanyakan. Ya itu, tapi itu jawabannya. Tapi itu jawabannya gimana? Itu sesat bukan karena Allah menyesatkan mereka, bukan. Tapi saya tunjukkan data bahwa Allah kan menghukum mereka tersesat loh. Yang menyebab gimana? Kan Allah yang menghukum dia sesat kan, betul? Iya. Allah menetapkan dia sesat. Oke? Itu betul kata-katamu itu. Ya, sebab dia sesat apa? Saya tidak tanya sebab. Nah, itulah. Ya. Sebab dia sesat atas kesombongannya, makanya ditetapkan Allah itu sesat ya.
Bagaimana orang Udah Sebentar. dibilang dari tadi ya, manusia itu semua mati, kagak semua manusia ketentuan matinya itu sama, enggak. Bagaimana orang setan sesat, iblis sesat itu menjadi utusannya Allah? Apanya? Bagaimana iblis yang disesatkan Allah menjadi utusannya Allah sendiri? Iblis yang disesatkan yang mana? Iblis yang disesatkan yang mana? Oke. Tadi udah dijawab Bukan. tadi. Masa nggak ngerti. Berat ini Ustaz ini. Berat. Yang menetapkan makhluknya itu Allah, ketentuannya, caranya seperti apa, sebab penyebabnya Ustaz, seperti ini. apa. Pak Ustaz, Itu adalah coba lihat di sini Pak Ustaz. kesombongannya. Pak Ustaz, perhatikan Nanti, dulu Pak bentar. Ustaz. Tadi saya katakan ya di Al-Araf ke-16 tadi adalah dia disesatkan dihukum oleh Allah, tapi di sini menjadi utusannya Allah loh. Tidakkah kamu melihat di surah Maryam 83 ini bahwasanya kami telah mengirim seton-seton itu kepada orang-orang yang kafir. Yang menjadi rasulnya Allah itu di sini loh jelas. Seton. Orang yang makhluk yang disesatkan yang sama Allah tapi menjadi utusannya. Udah? Iya. Oke. Ini saya jawab ya. Nih. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sesungguhnya ya, Al-Baqarah 119, kami telah mengutusmu Muhammad dengan hak, dengan kebenaran dan pembawa berita gembira dari pemberi peringatan. Oke? Jadi Allah ya menyediakan jalan yang sesat bagi orang kafir, dan Allah menyediakan jalan yang benar melalui Nabi Muhammad. Nah, jadi ada dua. Bentar, kau tadi bertanya kan? Ya, makanya ini saya jelaskan. Aduh, Ya, kau bawa Maryam 83 ya. Coba kau tenangkan dulu, dengarkan dulu ya. Bukan kau larinya ke jalan. Bentar. Kau dengarkan dulu biar kau paham, Kalau oke? jalan itu, Nah, jadi gini aku ya jalan teman-teman, kata Yesus. coba kau dengarkan dulu, ya baru Tapi kau jangan ngerti kamu jalan gitu. kemana-mana, Nah, Ustaz. begini, Allah mengutus setan untuk orang kafir, tetapi di satu sisi Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Artinya, barang siapa sekarang ini tidak mengikuti Nabi Muhammad, artinya dia mengikuti setan, gitu. Bahayanya Ustaz. Nah, Tidak tuh ya. jujur dia. Kenapa nggak Perhatikan, Ustaz, ya. jujur? Itulah jawabannya. Iblis di surat Al-Araf tadi itu Nah, berbicara udah langsung ya sama terjawab Allah. semua kan? Ayo. Tetapi tidak merujuk Ayo. kepada Sekarang saya bahwa tanya balik Allah dah. Ya, ayo. kepada Muhammad di situ. Anda Ayo. ngarang bebas ini. Gimana? Hah. Kalau Anda Anda sekarang bebas tidak ini, gini kan aja, bukan kalau tahu Anda ini. tidak mengikuti ya tidak mengikuti Nabi Muhammad di zaman sekarang, berarti Anda mengikuti setan, udah pasti itu. Itu maksudnya Maryam 83. Setannya sudah Allah masuk mengutus sama Anda mengutus setan untuk orang kafir untuk menyesatkan mereka. Ya, tapi Allah juga mengutus Betul, kebenaran kan? kepada Yang Nabi menjadi Muhammad, rasulnya kan kayak Allah gitu. Karena itu seton. Jadi Betul, kalaunya jelas ya. kalaunya kita sebagai manusia, kita tinggal memilih jalannya aja, mau ikut Nabi Oke. Muhammad atau tidak. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad, maka kau ikut setan sekarang, gitu. Yang menjadi utusannya di Maria 83 itu seton betul? Lah, itu kan dia utusan adalah setan, Iya, utusan dan Nabi Muhammad adalah juga utusan dengan kebenaran, berarti betul? seton sama Muhammad utusan. Ya. Sekarang ikut siapa ya, Anda? ya. Beri aplaus ya, kita beri aplaus. Ya, jadi setan satu Allah. menyesatkan orang kafir, Betul, ya. satu Nabi Muhammad diutus Rasul dengan juga, kebenaran, ya. Ah. Jadi kalaunya tidak mengikuti Nabi Muhammad zaman sekarang, berarti kau mengikuti setan, Oke, gitu. tunjukkan data sama di mana dikatakan iblis langsung bicara kepada Allah, Muhammad bicara sama Allah. Kita uji kelayakan Allah Apanya? Muhammad di situ. Apanya? Tunjukkan data yang seperti dikatakan bahwa iblis atau setan tadi berbicara kepada Allah, karena engkau telah mau aku sesat, maka aku akan menghalang-halangi orang yang beribadah kepada jalan lurus, kan? Terus apa hubungannya? Tunjukkan data sebentar. Tunjukkan datanya kalau memang Muhammad itu secara langsung Allah berbicara kepada Muhammad sebagai utusan. Mana datanya? Sama Walah. Ada. Nih. Quran surah An-Najm. Mana? An-Najm tuh.
saya Ustaz ngarang bebas ini. Bukan ngarang bebas, kau aja yang kena tampol bolak-balik jadi. Di mana tampol bolak-balik? Nih ya. Nabi Muhammad terima apa kata kau? Aduh, Pak Ustaz tidak nyampe. Nabi Muhammad terima apa tadi? Tenang kalau diskusi Pak Ustaz. Ya. Enggak, Nabi Muhammad terima apa tadi? Minta ayat apa tadi? Pertanyaan saya, mana data seperti iblis berbicara Allah kepada iblis, mengutus iblis, dan sama berbicara Allah langsung ke Muhammad? Baik. Ada nggak datanya? Nih. Jangan ngarang bebas ya, jangan ngarang bebas ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dalla sahibukum wa ma gawa, kawanmu Muhammad ya tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Qur'an dan penjelasan berdasarkan apa nih? Berdasarkan hawa nafsunya. Enggak ada di sini malaikat Jibril ya. Jadi ya di sini ya teman-teman ketika Nabi Muhammad ya menerima, ketika Nabi Muhammad langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha ya, langsung tidak ada perantara terhadap malaikat Jibril gitu ya. Oke. Bukan panik, ini data loh. Nabi Muhammad langsung bicara dengan Allah, nggak ada yang panik. Baca ya. Nggak ada di situ terlibat malaikat Jibril, nggak ada. Jadi semuanya selalu saya jawab aman ya. Sekarang saya mau nanya balik sama kau, oke? Nggak jawab dulu. Kemana-mana? Kau mau ditanya? Takut ditanya. Tapi harus ada jujur data. Takut ditanya. Sudah dijawab semua. Saya siap ditanya. Anda jujur data. Ya udah, ini jawabannya tadi saya jawab apa sih? Mana baca baik-baik. Kamu bodoh-bodohi umat. Lah ini semua teman-teman tahu. Iya, Nabi langsung berbicara kepada Allah. Di mana ada di situ kata-kata Allah bicara sama Muhammad? Ya. Ini ada nggak malaikat Jibril? Ada nggak malaikat Jibril? Waktu di Sidratul Muntaha nih. Jibril, saya tanya. Ada nggak ini Allah langsung berbicara dengan Nabi Muhammad kan kau minta? Gimana itu? Gimana ini? Ini data, tidak ada keterlibatan malaikat Jibril di sini ya. Nabi Muhammad langsung berbicara dengan Allah ya. Wah, ya Ustaz, tidak jujur ya. Tuh ada semua terjawab gitu. Ada semua. Jadi kau nggak bisa ngeles samaku, nggak bisa. Nggak bisa kau akal-akali ya. Ya. Sekarang saya tanya balik, boleh? Nggak apa-apa. Boleh? Kalau sudah jujur, tapi kita clear dulu ya. Bahwa tadi seton agamanya Islam, betul? Bukan. Duh, Anda balik lagi gimana? Lah, kan udah dijelasin tadi. Aduh. Enggak ini ya. Enggak mudeng atau enggak ngerti penjelasannya. Udah ada menjelaskan kalau tidak. Poin satu nih ya, kau tangkap ya dari data yang saya kasih tadi. Rupanya kau enggak menyimak, enggak memperhatikan rupanya. Pusing ini. Nih ya, perhatikan ya, perhatikan. Nih ya, perhatikan penjelasan saya pertama. Syaitan tadi ditundukkan oleh Nabi Muhammad ya sehingga ia masuk Islam. Oke, sebentar. Berdasarkan data tadi dia masuk Islam agamanya apa, Ustaz? Berdasarkan data hadis tadi menunjukkan bahwa dia masuk Islam. Iya, korin Nabi Muhammad masuk Islam dia. Bukan korin, saya dia tanya koko. Orang ini payah. Gimana sih ya? Setiap anak Adam itu ada korinnya. Makanya parah. Dengarkan kau. Dengarkan biar pintar ya. Rupanya dari tadi kau ini nggak memperhatikan jawaban orang rupanya. Coba kau perhatikan dulu, kau ajari dulu ya. Jawaban yang pertama tentang masalah syaitan yang ditundukkan oleh Nabi Muhammad hingga ia masuk Islam ya. Jadi itu agama korinnya Nabi Muhammad adalah Islam. Maka dari itu ya teman-teman ya terjawab sudah. Korinnya umat Islam ya yang bisa ditundukkan adalah beragama Islam.
Nah, lalu Korin yang di luar agama Islam adalah setan-setan yang di luar agama Islam nih ya. Seperti ya, Setan. Oke, ini ya kita masuk. Korinnya. Kalau masuk Islam. Tadi Ya, Korin di luar Islam. gitu ya. Setan, dia Jadi itu masuk intinya. Islam, Oke, tadi ada berkata ada setan di luar Islam, betul? Dia jadi masuk kayak gitu. Islam. Setannya masuk Islam. Agamanya apa? Hah? Tadi di situ. Itu kan Islam, kau jawab sendiri. Ya Allah, kok bisa saya bukan Islam? Lah, kau jawab sendiri. Setan yang masuk Data Islam apa menyatakan agamanya? Tadi dikalahkan, ditolong rohnya Muhammad sehingga dia kalah masuk Islam, Pak Ustaz. Setan itu yang menyertai Muhammad dan Nih sekali lagi saya jelaskan ya, makanya dengarkan Aduh, biar kau pintar payah ya. ini. Coba dulu. Setiap anak Adam itu disertai Saya namanya tidak tanya setan nama Adam, dari malaikat ada dan situ. korin ya. Nah, Nabi Muhammad dia bisa menundukkan korin beliau. Jadi dia masuk Islam. Nah, jadi yang di luar agama Islam korinnya tidak dapat ditundukkan. Inilah yang betul-betul yang menyesatkan orang-orang kafir untuk menyembah manusia. Nah, gitu. Tuh jawabannya. Baik, biar Gak selesai, bisa Ustaz. Anda Biar kibulin selesai, saya. muter-muter. Biar Itu bukan muter. Teman-teman ya, ngerti ya jawabannya? Ada yang nggak ngerti gak? Bentar Nggak dulu, ngerti saya tanya katanya. dulu. Nggak ngerti mereka itu, banyak yang nggak ngerti itu, Ustaz. Ngerti. Nah, Jadi ya mana teman-teman nggak ngerti? semuanya ya ngerti baik. Panik dia, panik. Panik apanya? Pak Ustaz, berdasarkan data tadi, dia masuk Isakat karena kalah dibantu oleh Udah, orang udah pada ngerti ya. Aduh. Jadi yang ditundukkan tadi adalah korinnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Jadi kalau kita bisa menundukkan korin kita hingga ia masuk Islam ya, dia beragama Islam, bukan berarti setan beragama Islam. Berarti kau yang kagak ngerti. Berarti kalau dia masuk Islam itu bukan agamanya Islam. Apanya pula? Kalau dia masuk Islam bukan agama Islam. Bukan, kalau dia masuk Islam bukan agama Islam kayak gimana? Kan saya tanya tadi. Kok yang muter-muter masuk Islam kau seperti ini? itu, kok bisa muter-muter? Dia tadi kalah dan masuk Islam. Betul agamanya Islam? Islam? Yang itu loh kau Ya iya, bukan sebutannya bukan setan di situ. Sebutannya bukan setan. Jelas ya? Loh, kok bisa sebut? Ya jelas ya teman-teman, sebutannya adalah korin ya. Setan itu, Bang. Bukan Ini setan, bukan. Ini setan. Bukan. Jadi korin Setan. tadi ya, nih teman-temannya, Ada korin saya di udah situ. tunjukkan dalil ya kepada Dia buka Anda hadisnya nih. dulu, buka hadisnya 5 dia. Saya Muslim 5035 dulu, buka. Kalau ada korin di situ, oke lah, itu saya terima jawaban Anda. Coba tunjukkan. Hadis Apanya? Muslim. Tadi udah tadi dikupas. Apalagi? Kau jangan premen. Loh. Di situ jelas itu setan, kau bilang korin. Astagfirullah, nggak ngerti rupanya dia teman-teman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan baginya seorang korin koplak. Ya. Pak Ustaz, Nah, hadis dari yang kalangan mana, jin Pak dan Ustaz? dari kalangan Apa malaikat, ada ini? mereka bertanya, apakah juga engkau? Ya Rasulullah, beliau menjawab, ya Rasulullah, ya termasuk, Maju, tetapi beliau Allah ini. telah menolongku hingga aku selamat situ yang ia koplak. masuk Islam. Ada Nih situ ya yang teman-teman koplak. ya, nih ya, PI. nih ya. Yusuf PI. Ini ada Coba kau koplak di perhatikan sini, loh. dataku, ya. Situ ya koplak. Ini Nih ya, kau Bukan, perhatikan ini dataku, dulu hadisnya. ya. Oke. Tuh. Ada yang koplak di sini loh. Ini hadis saya tunjukkan bukan di situ. Apa Nah, ini ya. saya Jadi yang dimaksud, yang ditundukkan Nabi Muhammad itu adalah korin yang masuk agama Islam, ini gitu bukan ya. hadisnya. Anda tidak terima ini sahih loh. Oke. Bukan hadisnya ini loh. Coba kau tunjukkan sama saya hadisnya. Ini Bacain. hadisnya, bukan. Bacain. Jujur Anda dulu. Bacain. Sana mumpung ada HP kau di situ, buka. Bacain Jangan kayak gimana? tipu-tipu umat kau. Kau ini.
Kau nggak usah framing tipu-tipu kau. Loh, buka di situ dulu. Jangan koplak kau di situ. Kau koplak-koplak orang. Koplak di Kayak situ. gimana? Udah dibilang ya, di situ tidak ada kosakata dari Loh, ini setan, Sahih tapi Muslim, korin yang baca dimaksud. dulu. Ya. Buka. Teman-teman yang dibawa. Kalau saya nanti salah buka data ini, saya Yuk. Anda, Sahih Muslim 5035. Betulkah data yang saya tampilkan ini atau tidak? Ini kan yang Anda tampilkan kan? Tidak jujur. Ini kan yang Anda tampilkan kan? Bawa data lain. Ini kan yang Anda tampilkan kan? Sahih Muslim. Iya, ini kan Sahih Muslim ini kan? Nih, Ya, mana ada kori di situ? Mana ada kori di situ? makanya jangan koplak, penjelasannya ada. Ada ini. Nih, penjelasannya ya. Penjelasannya kayak gimana? Baca dulu. Penjelasannya adalah korinnya. Ya. Jadi terjawab ya teman-temannya. Jadi yang ditundukkan Nabi Muhammad itu adalah korin beliau yang masuk Islam. Ya, Jadi yang di luar Islam itu korinnya adalah setan semua, gitu ya. Nah, kan gitu. Tulis kan? Ini ya penjelasannya. Kenapa kau ditampol data malah kejam sih? Nih bacain kau, bacain ini kau baca kau, baca. Baca dulu hadisnya. Baca nih. Loh, mana? Ini penjelasannya nih apa yang dimaksud setan di situ apa nih? Saya tidak tanya. Ini yang dimaksud setan nih jawabannya. Kenapa kau tak terima jawabannya? Sahih Muslim. Kenapa kau tidak terima jawabannya? Padahal ini penjelasannya. Rasulullah menjelaskan bagaimana setiap anak Adam itu ya mempunyai apa? Mempunyai korin. Ya. Nggak mau jujur. Kau ini jawabannya. Jawabannya nih, kalian kecuali telah disertakan baginya seorang korin dari kalangan jin dan seorang korin dari kalangan malaikat. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya termasuk aku, tetapi aku telah menolongku sehingga aku selamat. Ia masuk Islam, maka ia memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Udah tuh. Terjawab ya. Jadi yang dimaksud itu bukan setannya teman-teman, tapi korinnya yang Islamnya. Suruh Anda baca dulu hadismu. Nah, ini ya. Seorang korin ya, seorang korin. Oke. Nah, ini korinnya. Nih, ya. Wa kullabihi qorinuhu. Ya korin yang dimaksud ya. Baca dulu hadisnya. Nih. Minal jin. Hadisnya 5035. Ustaz seorang ustaz tidak jujur, tidak mau membacakan. Jadi yang dimaksud 5035 adalah korin.